Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas pokok bahasan terakhir dari topik listrik dinamis, yaitu hukum 2 Kirchhoff. Sebelum membahas hukum 2 Kirchhoff, kita lihat rangkaian sederhana dari listrik arus searah yang terdiri dari baterai, saklar, kabel, dan lampu pijar yang punya hambatan R. Kalau saklar ditutup, apakah lampu pijar menyala? Tentu lampu pijarnya akan menyala karena arus mengalir ya. Arus keluar dari kutub positif baterai menuju ke lampu, masuk ke dalam filamen dan keluar ke kabel lagi dan menuju ke kutub negatif baterai. Bentuk sederhananya nanti akan kita gunakan dalam pembahasan hukum Kirchhoff 2. Seperti gambar di bawah, baterai dilambangkan dengan 2 buah garis sebagaimana yang sudah dibahas pada pokok bahasan sebelumnya yang mempunyai JJLE. Lampu pijar dilambangkan dengan tanda silang aja atau X. Kalau saklar ditutup, seperti tadi lampu nyala. Karena rangkaiannya seperti ini, apakah lampu menyala waktu saklar ditutup? Tidak, lampu tidak menyala ya, karena ujung kabelnya terhubung ke logam yang sama, berarti ini terjadi hubungan singkat atau konslet, maka arus mengalir di kabel saja, tidak masuk ke lampu pijar, sehingga lampu tidak menyala. Kita lihat arus mengalir tapi di kabel saja seperti ini, tidak masuk ke dalam lampu pijar, maka lampu pijar tidak menyala. 2 buah baterai yang disusun seperti ini, kutub positifnya disatukan. Apakah lampu menyala? Tidak ya, lampu tidak menyala kalau saklar kita tutup. Ini setelah saklar tutup tetap lampu tidak menyala, arus tidak mengalir karena baterai ini menghasilkan arus yang arahnya berlawanan. Baterai sebelah kiri menghasilkan arus ke kanan, baterai sebelah kanan menghasilkan arus ke kiri yang arahnya berlawanan, atau GGL dari baterai ini totalnya menjadi 0, E-nya akan sama dengan 0. Maka lampunya tidak menyala, arusnya yang tidak ada arus mengalir. Yang bentuk sederhananya seperti ini kutub positif dari baterai. Kalau saklar ditutup, lampu tidak menyala. Kalau seperti ini, apakah lampu menyala? Ya, lampu menyala karena walaupun 2 baterai ini dihubungkan berlawanan yang saling melemahkan, masih ada 1 baterai yang akan menghasilkan arus, maka waktu saklar ditutup lampu akan menyala. Bentuk sederhananya seperti di bawah, ini kutub positif, ini kutub positif dari baterai, yang sebaliknya adalah kutub negatifnya, yang ini yang saling berlawanan tadi. Maka saklar ditutup, lampu tetap menyala. Kalau seperti ini, ketiga-tiga baterainya disusun berderetan, maka menghasilkan arus yang saling memperkuat, yang searah-arah arusnya semuanya, maka lampu akan menyala lebih terang. Bentuk sederhananya yang akan kita temui nanti di rangkaian Kirchhoff seperti ini. Kemudian yang gambar sebelah kiri, lampu ini apakah menyala waktu saklar ditutup? Ya, tentu lampu menyala karena ini menghasilkan arus ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Ini juga arah arusnya ke kanan, artinya berlawanan juga dengan arah jarum jam. Dari arah arusnya oleh kedua baterai ini saling memperkuat, maka arus akan mengalir waktu saklar ditutup dan lampu akan menyala seperti ini. Bentuk sederhananya seperti ini nanti yang akan kita temui. Ini kutub positifnya, ini kutub positif dari baterai tadi, ini kutub positif baterai. Jadi ini yang perlu diperhatikan sekali, baterainya. Nanti akan kita temui rangkaian-rangkaian seperti ini aja, baterai yang dilambangkan dengan 2 garis sejajar saja pada pembahasan hukum Kirchhoff 2. Ini apakah lampu menyala untuk gambar sebelah kiri? Baterai atas menghasilkan arah arus ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Baterai bawah menghasilkan arus ke kiri juga,
tapi searah dengan jarum jam, berarti arah arus yang dihasilkan oleh kedua baterai ini berlawanan dan dia sama kuat, tentu hasilnya nanti akan nol. Berarti tidak ada arus. Waktu saklar ditutup maka lampu tidak menyala. Dan yang paling penting nanti diperhatikan bentuk sederhananya yang seperti di bawah lampu tidak menyala ini. Hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 itu terkait dengan energi konservatif. Energi konservatif itu energi yang tidak bergantung pada lintasan, hanya bergantung pada kondisi awal dan kondisi akhir. Kalau kita mengangkat benda misalnya dari titik A kembali ke titik A lagi, memindahkannya ke titik A lagi, berarti kondisi awal dan kondisi akhirnya sama, berarti energinya akan sama dengan nol. Kemudian sudah dibahas pada slide sebelumnya tadi bahwa hukum Kirchhoff 2 itu terkait dengan energi konservatif. Misalnya untuk rangkaian di sebelah yang terdiri dari dua buah baterai dan dua buah resistor. Pada pembahasan ini nanti akan ada dua poin, yaitu untuk siklus atau loop tertutup, untuk siklus tertutup atau loop tertutup, untuk siklus terbuka atau loop terbuka. Yang tertutup itu misalnya dari A kembali ke A, itu tertutup loopnya, putarannya atau siklusnya. Dari B kembali ke B dan seterusnya. Kalau kembali ke titik awal itu berarti nanti energi totalnya itu akan nol. Dan siklus terbuka yaitu dari titik A ke titik B atau dari titik A ke titik C misalnya, itu terbuka. Dari B ke D misalnya, tidak kembali ke awal, tidak tertutup dia. Yang terbuka ini bisa ditinjau dari dua keadaan. Misalnya kalau dari titik A dari siklus dari A ke C misalnya, bisa melewati B, A, B, C, bisa melewati D, dari A, D, C nanti siklusnya. Jadi ada dua, satu jalur ABC, yang kedua jalur ADC. Sekarang kita untuk membahas ini ada catatan atau perjanjiannya. Yang pertama, untuk pembahasan soal nanti kita perkirakan arah arus dulu. Untuk memperkirakan arah arus ini bebas saja, seperti sekarang bisa searah jarum jam, bisa berlawanan jarum jam. Kalau arah arus kita salah memperkirakan arah arus, nanti hasil nilai dari arus yang kita dapatkan adalah negatif. Misalnya sekarang kita perkirakan arah arus searah jarum jam aja. Ini ke kanan, kemudian ke bawah, ke kiri, kemudian ke atas. Arah putaran arusnya searah jarum jam. Kemudian tetapkan arah loop. Tetapkan arah loop, misalnya arah loop itu putarannya misalnya sekarang ini kita bikin searah jarum jam. Yang tetapkan itu artinya bukan perkirakan. Kalau perkirakan bisa betul bisa salah. Kalau tetapkan ya tidak ada masalah. Mau searah jarum jam, mau berlawanan jarum jam, itu hasilnya tidak akan ada pengaruhnya, sama saja. Yang penting kalau sudah kita tetapkan searah jarum jam, kita ikuti aturan berikutnya. Yaitu kalau arah arus yang searah dengan arah loop, misalnya seperti sekarang arah loopnya searah jarum jam, arah arusnya juga searah jarum jam, maka arusnya nanti diberi tanda positif, I-nya diberi tanda positif nanti kalau seperti ini. Atau kita lihat di R2, di R2 arah arus ke atas, arah loopnya juga ke atas. Untuk lebih tegasnya, loop yang kecil ini, putaran yang kecil ini, itu mewakili gerakan dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, dari D ke A. Jadi dilukis kecil aja tandanya. Jadi ini artinya loop yang searah jarum jam ini artinya arah gerak loopnya pada jalur AD adalah dari D ke A. Artinya arah loop di R2 adalah ke atas, arah arus juga ke atas. Maka nanti di R2 I-nya diberi tanda plus. Di R1 arah arus ke bawah. Arah loopnya juga
dari B ke C ke bawah, maka di R1 nanti arah I-nya diberi tanda plus. Kemudian jika kutub positif yang dilewati loop pertama kali, maka E diberi tanda negatif dan sebaliknya. Kalau seperti sekarang, arah loop itu searah jarum jam, berarti arah loop di AB itu dari A ke B, berarti E1 itu yang dikenai kutub positifnya dulu, ini kutub positif, ini kutub negatif, maka E1 nanti ditulis positif. Dan E2 itu loop itu dari C ke B, maka E2 yang dikenai terlebih dahulu adalah kutub negatifnya, maka E2 nanti diberi tanda negatif. Kemudian usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari A ke A, ini energi listrik itu W sama dengan QV. Energi untuk memindahkan muatan karena oleh beda potensial V. Maka energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari titik A kembali ke A seperti tadi, energi konservatif pasti nanti energi WA ini sama dengan 0. WA itu akan sama dengan W dari A ke B dan W dari B ke C, dari C ke D, dari D ke A. Seperti sekarang. Maka W bisa kita ganti dengan Q kali V. Kalau WA tentu VA. WAB tentu VAB dan seterusnya. Karena Q-nya sama, ini boleh dicoret, maka Q-nya akan hilang. Beda potensial dari A ke A, beda potensial antara titik A dengan titik A, jadi VA kurang VA tentu akan sama dengan 0. Beda potensial antara titik A dan B hanya baterai saja, E1. Yang ditemui kutub positifnya, maka E1 nanti ditulis positif. Dan beda potensial antara B dengan C adalah I kali R. V itu I kali R. Tidak ada baterai di sini. Maka I-nya searah dengan, maka I-nya seperti tadi diberi tanda positif, I R1. Kemudian E2-nya kena negatif dulu, min E2, tambah min E2. Ini I pada R2 juga diberi tanda positif. Kemudian ini bisa disederhanakan bentuknya. E ditambah min E itu boleh diganti dengan sigma E dan IR1 dengan IR2 ditambahkan boleh diganti dengan sigma IR. Maka bentuk sederhananya seperti ini. Sigma E ditambah sigma IR akan sama dengan 0. Jadi bentuk umum dari persamaan hukum Kirchhoff untuk loop tertutup seperti ini, sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Inilah yang hukum Kirchhoff 2 itu, bahwasanya potensial sumber tegangan akan sama dengan potensial penurunan sumber tegangan. Kemudian untuk siklus loop terbuka, misal dari A ke C, maka akan kita untuk siklus terbuka, loopnya langsung kita ambil dari loop dari A ke B. Seperti ini, dari A ke B ke C, loop dari AC langsung. Ini loopnya yang berwarna di atas. Kemudian loop dari ADC langsung dari A ke D loopnya. Maka loop dari ABC adalah WAC itu akan sama dengan QVAC akan sama dengan WAB tambah WBC. W itu boleh diganti dengan QV seperti tadi. Q-nya boleh dicoret. VAC ya VAC, V antara A dengan B hanya E, karena yang ditemui kutub positif, maka E-nya diberi tanda positif. Nanti loopnya ini berwarna biru dari A ke B, maka arah loop di BC itu ke bawah, maka ini loopnya ke bawah, maka I-nya diberi tanda positif karena arah arus searah dengan arah loop. Kalau arah arus searah dengan arah loop,
maka I-nya diberi tanda, arusnya diberi tanda positif. Berarti I di R1 diberi tanda positif. Maka persamaan VAC itu E1 tambah IR. Nanti bisa saja E-nya banyak, berarti diganti dengan sigma I. Bisa saja IR-nya banyak, diganti dengan sigma R. Maka persamaan umumnya nanti VAC ini akan sama dengan sigma E tambah sigma IR. Untuk jalur 2, yaitu ADC, ini loopnya, loop dari A ke D ke C, maka yang dilewati adalah R2 dan E2. Maka W-nya tentu WAC akan sama dengan WAD tambah WDC. WAC itu QV, Q-nya sama, karena muatan itu juga yang melewati semua siklus ini. Q-nya sama, maka bisa dicoret. VAC ya VAC, VAD itu dari A ke D itu ada R2, I2, I kali R, V-nya. Ini VAD ini, VAD-nya I2 kali R. Kemudian VDC-nya hanya E2, E2-nya tanda plus. Jadi E-nya kita tulis duluan, baru IR-nya. Jadi ini untuk VAD, ini untuk VDC. Nanti bisa saja banyak E-nya, E2, ada E1, dan seterusnya, maka ini nanti diganti dengan sigma E. Ini diganti dengan tambah sigma IR. Maka VAC sama dengan sigma E tambah sigma IR. Maka akan diringkas menjadi VAC sama dengan sigma E tambah sigma IR. Jadi baik VAC yang lewat jalur AC ataupun VAC yang lewat jalur VAC yang lewat jalur ABC ataupun VAC yang lewat jalur ADC, itu nilai VAC-nya akan sama nanti. Demikian pembahasan tentang hukum Kirchhoff 2. Kita bahas contoh soal. Ini contoh soalnya. Rangkaian listrik tertutup yang terdiri dari resistor dan sumber tegangan diperlihatkan pada gambar di sebelah. Ini gambarnya. Tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Beda potensial antara titik A dan titik C. Ini untuk diketahuinya, lihat gambar, sudah ada di gambar semuanya nilai-nilainya. Kemudian ditanya kuat arus yang lewat di rangkaian ini, nanti kuat arus yang lewat di rangkaian ini I-nya kemana, dan beda potensial antara titik A dan titik C. Kemudian sebagaimana catatan tadi, yang pertama kita perkirakan arah arus. Arah arusnya ini sudah bisa memperkirakannya karena baterainya sudah ada nilai potensialnya, DGL-nya, di mana E2 itu 34, E1 itu cuma 4, berarti yang lebih kuat E2, maka arah arus keluar dari E2 yang lebih kuat, ini nanti I ke sini, dan arus yang keluar dari E1 itu lebih kecil, maka dikalahkan oleh E2, maka arah arusnya nanti akan searah jarum jam, jadinya searah dengan arah arus yang dihasilkan oleh E2. Maka arus yang mengalir di rangkaian ini sama, karena siklusnya sama, jadi I total yang dihasilkan oleh E2 dan E1 itu kita namakan I saja, yang arah arusnya sebagai berikut. Searah dengan arah jarum jam, itu I, kemudian mutar arusnya dengan nilai yang sama. Kemudian tetapkan arah loop. Misalnya arah loop tadi searah jarum jam juga. Kemudian tadi untuk mendapatkan nilai arus I, kita lihat rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup yaitu sigma E tambah sigma IR sama dengan 0 untuk rangkaian tertutup tadi. Dimana untuk rangkaian tertutup ini di sigma E-nya ada 2 buah I yang dilewati, ada E2 dan ada E1. Maka E1 nanti diberi tanda positif karena yang kena adalah yang
yang kena adalah kutub positif terlebih dahulu, dan yang E2 akan diberi tanda negatif karena yang kena adalah kutub negatif terlebih dahulu. Ini kutub negatifnya. Jika kutub positif yang dilewati pertama kali, maka E diberi tanda positif. Ini kutub positif yang dilewati pertama kali oleh loop kita, maka dia akan diberi tanda positif. Maka E2 di loop ini tadi sebagaimana sudah disebutkan melewati jalur A, B, C, D, A lagi. Kalau kembali ke A, rangkaian tertutup tadi itu. Maka E2 diberi tanda negatif nanti. Dan arah arusnya searah dengan arah loop. Dimanapun di R2 arah arus ke atas, arah loop juga ke atas. Maka di R2 I-nya diberi tanda plus, nanti di R1 I-nya juga diberi tanda plus. Seperti berikut. Maka sigma E-nya adalah E1 positif, E2 negatif. Di R1 kecil arah arusnya sama, jadi I-nya semuanya positif. Jadi ada 4 buah R1 kecil, R1 besar, R2 kecil, R2 besar. Ada 4 buah R di sini. Ini R1 kecil, R1 besar, R2 kecil, hambatan dalam, dan hambatan luar R2. Ini R2 pada baterai, hambatan dalam baterai kedua. Kemudian E-nya bisa dipindahkan ke kanan, maka akan menjadi E2 kurang E1, dan I-nya bisa dikeluarkan, I-nya sama-sama I semuanya, maka akan didapatkan persamaan seperti ini. Maka I akan sama dengan E2 kurang E1 per R1 tambah R1 kecil tambah R1 besar tambah R2 kecil tambah R2 besar. Maka akan didapatkan nilai I, kalau dimasukkan angka-angkanya, maka dapatkan nilai I-nya nanti 2 ampere ya. Kemudian itu untuk soal nomor A. Sudah dapatkan arah nilai arusnya. Ini untuk soal nomor A ya. Jadi nomor A sudah selesai. Kemudian nomor B. Yang B, untuk mencari VAC, berarti loop terbuka. Maka pertama ada 2 bagiannya, jalurnya untuk loop terbuka, ABC atau ADC. ABC atau ADC. Untuk ABC ini loopnya langsung aja arah loopnya dari A ke C, jadi bukan loop yang untuk rangkaian tertutup tadi, sudah diambil loop khusus untuk rangkaian terbuka ini. Maka untuk VAC, perkirakan arah arus sudah tadi, sama dengan yang tadi juga arah arusnya. Tetapkan arah loop, sudah arah loopnya jadi 2 untuk lewat B dan untuk lewat C, untuk lewat B dan untuk lewat D. Kemudian untuk lewat yang B kita lihat, maka E1 nya diberi tanda positif, dan arah arus di R1 ke kanan, arah loop juga ke kanan, dari A ke B ke kanan juga arah loopnya A, B, B, C. Maka I R2, I pada R2 ini diberi tanda positif, I pada R1 juga diberi tanda positif. Maka sudah didapatkan nilai I tadi 2 ampere, maka 2 kali 1 tambah 2 kali 7 tambah 4 akan sama dengan 20. Untuk yang kedua juga demikian. Loopnya dari A, D, C, maka arus di R2 ke atas, sementara loopnya dari A ke D ke bawah. Maka I pada R2 nanti diberi tanda min, ini I pada R2 diberi tanda min. Kemudian arah arus pada R2 kecil itu dari C ke D, sementara arah loopnya dari D ke C. Maka I pada R2 kecil diberi tanda min, ini beri tanda min. Loopnya, E-nya, E2 itu loop pada E2 itu dari D ke C. Ini loopnya dari D ke C, maka yang kena dulu kutub positif baterai dari E2, maka E2 diberi tanda plus. Ini E2 diberi tanda plus.
maka dimasukkan angka-angkanya 2 kali 5 ditambah min 2 kali 2 tambah 34 itu hasilnya akan sama dengan 20. Demikian pembahasan tentang hukum Kirchhoff 2. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan latihan yang dikerjakan mandiri untuk lebih dapat dipahami hukum Kirchhoff 2 ini dengan baik. Demikian pembahasan hukum Kirchhoff 2. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.